Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan hutan jati blora yang lebat dan terkenal angker, hiduplah seorang pedagang bakso keliling bernama Pak Kuncoro. Hampir semua orang di desa itu mengenalnya. Sosoknya sederhana, ramah, dan murah senyum. Setiap sore, suaranya yang khas terdengar menggema di jalanan desa. Bakso panas, ayo sing derek tuku. Suara itu selalu ditunggu, terutama oleh anak-anak dan para petani yang baru pulang dari ladang. Ada banyak penjual bakso lain di desa maupun dari luar. Tapi entah mengapa, hanya gerobak Pak Kuncoro yang selalu paling ramai. Pemandangan antrean panjang di depan gerobaknya sudah menjadi hal biasa. Bahkan, kadang orang yang terlambat datang tidak kebagian sama sekali. Dagangannya selalu habis sebelum malam tiba. Anehnya, meskipun jumlah mangkuk yang ia jual bisa dibilang jauh lebih banyak dari pedagang lain, tidak pernah sekalipun terlihat ia kewalahan. Ia selalu tersenyum, gerakannya tenang, seperti sudah terbiasa dengan keramaian yang luar biasa itu. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya, kok aiso ya, baksoe Pak Kuncoro iki laris terus, padahal wong liyane ora ono sing iso nututi. Ada yang berasumsi bahwa rahasia dagangannya terletak pada resep bumbunya yang berbeda. Ada juga yang bilang karena kuahnya gurih dan bikin nagih. Namun, ada pula yang diam-diam berbisik lirih. Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum ramahnya itu? Suasana desa sebenarnya tenang. Jalanan desa masih berupa tanah bercampur batu kerikil, dengan rumah-rumah kayu berjajar sederhana di kiri dan kanan. Setiap kali gerobak bakso itu lewat, anak-anak kecil langsung berteriak kegirangan, "Bakso! Bu, aku pengen tuku!" Para ibu keluar membawa piring atau mangkuk. Kadang hanya sekadar membeli segelas kuah bakso yang hangat. Semua orang tampak senang saat makan bakso buatan Pak Kuncoro. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada hal yang terasa janggal. Setiap mangkuk bakso yang disajikan Pak Kuncoro, entah bagaimana, selalu tampak lebih padat dan porsinya lebih banyak dibandingkan pedagang lain. Kuahnya pun punya aroma khas yang berbeda, gurih dan wangi. Tapi ada juga yang bilang seperti ada bau samar yang tak bisa dijelaskan. Meski begitu, rasa penasaran mereka selalu kalah dengan kenikmatan yang dirasakan di lidah. Mereka tetap membeli dan menikmatinya tanpa banyak tanya. Suatu sore, ketika Pak Kuncoro sedang mendorong gerobaknya melintasi jalan desa, seorang lelaki tua duduk di pinggir jalan sambil menghisap rokok kretek. Lelaki itu memperhatikan dengan seksama, lalu berbisik kepada tetangganya yang duduk di samping. "Opo kau? Ora heran, wong sak deso seneng baksoi Kuncoro. Padahal dudu mang bakso sing ngegawe warek, lawong akeh pedagang liyane sing rasane yo enak, tapi mang dheweke sing dadi rebutan. Iki mesti ono sing ora lumrah." Tetangganya hanya mengangguk, tidak ingin berkomentar banyak. Mereka tahu betul bahwa di desa itu, pembicaraan yang terlalu jauh bisa menimbulkan masalah. Namun, desas-desus itu tetap saja menyebar. Meski begitu, bagi sebagian besar warga, keanehan itu tidak lebih dari sekadar rasa iri atau kebetulan. Yang mereka tahu, selama bisa menikmati bakso panas dengan harga murah, mereka akan tetap membeli. Bahkan, tidak sedikit yang mengaku merasa segar kembali setelah makan bakso itu, seperti tenaganya kembali pulih. Ada pula yang bilang bisa tidur lebih nyenyak setelah menyantapnya. Namun, ada satu kejadian yang membuat sebagian warga mulai benar-benar curiga. Seorang anak muda dari desa sebelah pernah datang jauh-jauh hanya untuk membeli bakso Pak Kuncoro. Malam itu, ia pulang sambil tertawa puas karena berhasil mencicipi bakso yang terkenal itu. Tetapi keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar. Pemuda itu hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Orang tuanya panik. Warga pun ikut mencari.
bahkan sampai menyusuri tepi hutan jati Blora yang gelap. Tapi hasilnya nihil. Orang-orang mulai menghubungkan peristiwa itu dengan bakso Pak Kuncoro. Apa mungkin ada hubungannya karo dheweke? Bisik seorang ibu saat berkumpul di warung kopi. Suaminya sepat-sepat menegur, "Ses, ojo ngomong sembarangan, nek ketok wong aiso sila kakau." Walaupun begitu, bisikan-bisikan itu terus beredar. Setiap kali ada orang hilang di sekitar desa, entah kenapa, dagangan Pak Kuncoro justru semakin ramai. Seolah-olah ada hubungan yang tidak terlihat antara hilangnya seseorang dengan semakin larisnya bakso itu. Di balik semua keramaian, sosok Pak Kuncoro tetap sama. Ramah, murah senyum, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda aneh. Kalau ada resep baksonya, ia hanya tertawa kecil sambil berkata, "Rahasia dapur, Pak. Ora iso diceritake kabeh wong." Senyumnya tampak tulus. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat sebagian orang merinding saat melihat matanya. Bukan karena marah atau menyeramkan, melainkan karena pandangannya seperti kosong sesaat, lalu kembali lagi normal. Siala Ada, sesuatu yang bersemayam di balik sorot mata itu. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Wawan yang baru pulang dari ronda desa melihat Pak Kuncoro sedang duduk di depan rumahnya. Meski jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, anehnya, gerobaknya masih penuh dengan mangkuk dan peralatan. Padahal biasanya sudah rapi tersimpan. Dari keyohan, Wawan melihat Pak Kuncoro tersenyum sendiri, sambil berbicara lirih, seakan ada orang lain di depannya. Tapi saat diperhatikan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Wawan merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha mengintip lebih jelas. Tapi tiba-tiba, Pak Kuncoro menoleh ke arahnya. Pandangan matanya tajam, membuat Wawan seakan tidak bisa bergerak. Dengan suara berat namun tetap tenang, ia berkata, "Ojo melu campur le, iki dudu urusanmu." Siak. Malam itu, Wawan tidak pernah lagi berani lewat depan rumah Pak Kuncoro. Bahkan, ia selalu mencari jalan lain meskipun lebih jauh. Cerita tentang keanehan ini semakin lama semakin menyebar, tapi tak seorang pun berani menuduh secara langsung. Mereka tahu, di balik senyum ramah dan dagangan laris itu, ada sesuatu yang besar dan gelap yang tidak boleh disentuh. Dan itulah awal dari desis-desis mengerikan tentang bakso Pak Kuncoro, pedagang bakso yang terlalu laris untuk bisa disebut wajar. Bakso Pak Kuncoro memang sudah jadi buah bibir di desa itu. Siapapun yang pernah mencicipi pasti ingin datang lagi. Harganya sangat murah, porsinya banyak, dan kuahnya selalu panas mengepul meski malam mulai larut. Anak-anak kecil senang, karena dengan uang Rp1.000 saja, mereka sudah bisa merasakan satu mangkuk kecil yang bikin kenyang. Para bapak yang baru pulang dari sawah juga sering mampir. Katanya kuah bakso itu bisa bikin badan kembali segar. Tapi semakin lama, beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa bakso itu memang enak, tapi ada kalanya muncul bau aneh yang sulit dijelaskan. Seperti bau anyir daging segar yang belum dicuci bersih, atau kadang tercium samar-samar seperti bau besi berkarat. Apa mungkin dari kuah kaldunya? Pikir sebagian orang. Namun, karena enaknya jauh mengalahkan rasa aneh itu, mereka tetap saja melahap sampai habis. Suatu malam, seorang ibu yang baru pertama kali membeli berkata lirih kepada tetangganya sambil menutup mulut, "Aku kok rumangsa, ayane yau, rasane kuahe enak nanging ono ambusing ora biasa, koyo daginge dudu sapi." Tetangganya yang sudah sering membeli hanya tersenyum canggung, "Wis to bu, sing penting aiso mangan warek. Lawong regane murah resane yo jos. Ojo mikir aneh-aneh." Percakapan seperti itu semakin sering terdengar. Beberapa pembeli yang memiliki penciuman tajam merasa terganggu, tapi anehnya, mereka tetap ketagihan. Seolah ada sesuatu dalam bakso itu yang membuat siapapun yang sudah mencicipi sulit untuk berhenti. Bahkan ada yang rela antre lama hanya demi mendapatkan semangkuk lagi. Salah satu pemuda desa, namanya Joko, pernah bercerita di warung kopi. Malam itu ia baru saja makan 3 mangkuk bakso Pak Kuncoro. Saat duduk santai sambil menyeruput kopi, wajahnya terlihat pucat. "Aku ki aneh, tadi pas mangan mangkuk keping telu, rasane koyo ora bener. Koyo daginge atau setitik, lan pas tak gigit ana serat sing ora umum, kaya serat tangan manungso." Teman-temannya langsung tertawa, mengira Joko hanya bercanda. Tapi Joko bersumpah dengan wajah serius, "Aku ora guyon, tenan.
Rasane kaya ono sing aneh nanging mulutku iki kepengin terus. Koyo ketagihan. Perkataan Joko membuat suasana warung mendadak sepi. Beberapa orang saling pandang, tapi tidak ada yang berani menimpali lebih jauh. Mereka tahu kalau sudah menyangkut urusan makanan Pak Kuncoro, lebih baik diam. Ada rasa takut yang tidak terucapkan. Seolah semua orang sadar ada rahasia besar yang tidak boleh disentuh. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin terasa. Beberapa orang yang membeli bakso mengaku bermimpi buruk setelah memakannya. Ada yang mimpi dikejar sosok hitam tinggi besar di tengah hutan. Ada yang melihat wajah-wajah orang asing menatap mereka dengan mata kosong. Bahkan ada yang bermimpi berada di ruangan gelap penuh dengan bau darah menyengat. Aneh sekali, karena mimpi-mimpi itu dialami oleh beberapa orang berbeda di malam yang sama. Saat mereka menceritakannya keesokan harinya, bulu kuduk siapapun yang mendengarnya pasti berdiri. Namun tetap saja, meski diganggu rasa takut dan mimpi buruk, para pembeli itu kembali lagi ke gerobak Pak Kuncoro. Ada semacam ikatan yang tak terlihat, seperti magnet yang menarik mereka untuk terus datang. Bahkan, orang-orang dari desa tetangga mulai berdatangan. Mereka mendengar kabar bahwa bakso Pak Kuncoro berbeda dari yang lain. Suatu ketika, seorang pedagang sapi bernama Mbah Sardi, yang rumahnya tak jauh dari hutan, mencoba menanyakan dari mana sebenarnya Pak Kuncoro mendapatkan daging sebanyak itu. Lah, Kuncoro, saben dina baksomu akeh tenan. Kula iki sing tuku sapi-sapi nangkin, nanging kula ora naik weruh panjenengan tuku daging seko endi. Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada bercanda, tapi matanya penuh selidik. Pak Kuncoro hanya tertawa kecil sambil membetulkan ikat kepala yang selalu ia pakai. Ah, mbah, rahasia dagang Ki Ojo ditakokna, sing penting pelanggan wareg tuh. Aku yo duwe cara dewe kanggo golek bahan. Jawaban itu membuat Mbah Sardi terdiam. Senyum di wajah Pak Kuncoro tetap ramah, tapi sorot matanya seperti memberi peringatan. Sejak itu, Mbah Sardi tidak pernah lagi mencoba bertanya. Desa pun semakin ramai oleh orang-orang yang penasaran. Bahkan ada seorang mahasiswa dari kota yang sedang melakukan penelitian di Blora. Ia sengaja datang hanya untuk mencicipi bakso itu. Setelah menyuap beberapa sendok, wajahnya berubah bingung. Rasanya unik sekali, gurih, tapi ada aftertaste yang, entahlah, agak menyeramkan, seperti aku pernah merasakannya sebelumnya, tapi aku tidak tahu di mana. Ia mencoba mencari tahu lebih jauh, tapi warga desa hanya diam 1000 bahasa ketika ditanya soal Pak Kuncoro. Sampai suatu malam, seorang anak kecil bernama Lestari pulang menangis setelah ibunya membeli bakso itu. Ketika ditanya kenapa, ia berkata sambil terisak, "Aku ora gelemangan maneh, Bu. Ing mangkuku ono bal-balan cilik sing rasane kaya driji wong." Ibunya kaget. Mangkuk yang dipegang anaknya memang berisi bakso, tapi bentuk salah satunya aneh, seperti jari yang dikecilkan. Si ibu langsung membuangnya ke tanah. Tapi sejak itu Lestari sering sakit-sakiton dan tidak mau lagi mendekati gerobak Pak Kuncoro. Keanehan demi keanehan seakan tak ada habisnya. Namun yang membuat bulu kuduk merinding, setiap ada orang yang berani terang-terangan membicarakan kejanggalan rasa bakso itu. Beberapa hari kemudian, orang tersebut menghilang, tidak pernah kembali. Warga mulai percaya ada kaitan antara bakso murah yang nagih itu dengan sesuatu yang gelap dan tak kasat mata. Tetapi tetap saja, antrean di gerobak Pak Kuncoro tidak pernah surut. Orang-orang tahu ada rasa aneh, tahu ada yang janggal, tapi mereka tidak kuasa menolak. Seperti ada kekuatan gaib yang memaksa lidah mereka terus rindu akan bakso itu. Setiap kali suaranya menggema di jalan, bakso, penas, murah, ayo sing, derek tuku. Orang-orang tanpa sadar keluar rumah, membawa mangkuk, membawa uang. Bahkan ada yang rela meninggalkan pekerjaan hanya demi satu mangkuk. Dan disitulah letak kengerian sebenarnya. Bukan hanya soal rasa, bukan hanya soal harga yang murah, tapi tentang bagaimana bakso itu seolah punya roh yang membuat siapapun sulit melepaskan diri. Warga mulai menyadari, mereka bukan sekadar pembeli. Mereka perlahan-lahan sedang ditarik masuk ke dalam lingkaran gelap yang tak terlihat, lingkaran yang hanya Pak Kuncoro sendiri yang tahu ujungnya di mana. Hutan Jati Blora sejak dulu memang sudah menyimpan cerita-cerita angker yang diwariskan turun-temurun. Pohon jati yang tinggi menjulang memenuhi hampir seluruh area, membuat cahaya matahari pun sulit menembus ke dalam. Siang hari pun
terasa remang. Apalagi malam hari ketika angin bertiup membawa suara-suara aneh dari sela pepohonan. Orang-orang desa percaya hutan itu bukan sekadar tempat biasa. Di dalamnya ada lokasi tersembunyi yang kerap dijadikan tempat ritual pesugihan. Cerita itu bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sudah dianggap sebagai larangan keras yang diwariskan para leluhur. Warga desa dilarang keras masuk ke hutan itu pada malam hari. Bahkan siang hari pun, kalau tidak benar-benar penting, orang-orang lebih memilih menghindar. Ada kepercayaan bahwa siapapun yang nekat masuk tanpa izin akan diganggu penghuni gaibnya. Beberapa orang tua di desa sering mengingatkan oho sembrono mlebu alas katile ingkono, akeh panggonan ting ora kabeh wong aiso weru, yen mlebu sembarangan, iso-iso hilang selawasa. Peringatan itu membuat anak-anak kecil tumbuh dengan rasa takut, sekaligus penasaran terhadap hutan tersebut yang lebih menyeramkan. Desas-desus tentang orang hilang di sekitar hutan jati bukan sekadar gosip. Ada banyak kasus nyata. Beberapa lalu, seorang pencari kayu bakar tidak pernah pulang. Warga sudah barimai Romi masuk hutan mencarinya, dibantu polisi dan aparat desa. Mereka hanya menemukan kapak dan sandal yang tertinggal di tanah. Orangnya tidak pernah ditemukan. Seminggu kemudian, istrinya mengaku bermimpi melihat suaminya terikat di sebuah pohon besar. Tubuhnya penuh luka, tapi tidak bisa bersuara. Mimpi itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Kasus lain juga menimpa seorang remaja yang katanya suka bermain di tepi hutan bersama teman-temannya. Pada suatu sore, ia berpamitan pulang lebih dulu. Namun malamnya, ia tidak pernah sampai di rumah. Orang tuanya panik. Warga desa turun tangan mencari. Anehnya, jejak langkah remaja itu terhenti begitu saja di tepi hutan, tanpa bekas apapun. Koyo ditelen bumi, kata salah seorang warga. Hingga kini, nasibnya tidak pernah diketahui, yang membuat kecurigaan semakin kuat. Setiap kali ada kabar orang hilang, entah kenapa dagangan bakso Pak Kuncoro justru semakin ramai. Mulai membicarakan hal itu dalam bisikan pelan, tapi tidak ada yang berani mengaitkannya secara terang-terangan. Apalagi, setiap kali ada yang berani menyebut nama Pak Kuncoro dalam hubungannya dengan orang hilang. Beberapa hari kemudian, orang itu justru jatuh sakit, atau bahkan ikut hilang. Mbah Karto, seorang sesepuh desa, pernah berkata di tengah obrolan warga, "Iki kabeh ora kebenaran, rek ora mungkin saben wong ilang, bakso Kuncoro malah laris. Iki tanda yen pancen ana sing ora lumrah. Alas jati iku wis suwe dadi panggonan ritual, lan aku curiga dheweke melu ning kono." Ucapannya langsung membuat semua orang diam. Tidak ada yang berani menyahut, hanya bisa saling pandang dengan wajah cemas. Larangan masuk ke hutan itu semakin terasa nyata ketika beberapa warga yang pernah iseng mencoba mendekat di malam hari bercerita tentang pengalaman menyeramkan. Ada yang mendengar suara gamelan saop-seop dari kejauhan, padahal jelas tidak ada acara di desa. Ada pula yang melihat cahaya obor bergerak perlahan di antara pepohonan, diikuti suara orang-orang melantunkan doa dengan bahasa yang tidak dimengerti. Saat mereka berusaha mendekat, tiba-tiba semua itu hilang begitu saja, menyisakan keheningan pekat. Seorang pemuda bernama Sugi pernah hampir gila setelah nekat masuk terlalu jauh. Malam itu, ia bersama dua temannya mencoba membuktikan kalau cerita tentang pesugihan hanya mitos. Mereka membawa senter dan masuk sekitar pukul 11 malam. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya suara jangkrik dan angin yang membuat dedaunan bergemerisik. Tapi semakin jauh mereka melangkah, udara terasa makin dingin, dan ada bau anyir darah yang menusuk hidung. Tiba-tiba Sugi berteriak histeris. Ia mengaku melihat sesosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menatapnya dari balik pohon. Dua temannya tidak melihat apa-apa, tapi karena panik, mereka semua lari terberit-berit keluar hutan. Setelah kejadian itu, Sugi jatuh sakit. Tubuhnya lemas, matanya kosong, dan ia hanya bisa bergumam, aku weruh dheweke. Hingga berminggu-minggu, keluarganya bahkan harus memanggil seorang kiai untuk menyembuhkan. Cerita menyeramkan seperti itu membuat larangan masuk hutan jati semakin dihormati. Orang-orang percaya tempat itu memang dijaga oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan yang lebih menakutkan, selalu ada yang berkata bahwa di salah satu bagian hutan terdapat sebuah lapangan terbuka
yang biasa digunakan untuk ritual pesugihan. Disitulah para pencari kekayaan instan datang, membawa sesajen, bahkan tumbal manusia, untuk dipersembahkan kepada makhluk penunggu hutan. Meski begitu, tidak pernah ada orang yang berani membuktikan kebenarannya. Mereka hanya bisa mendengar cerita dari mulut ke mulut, biasanya dari orang luar yang pernah tersesat dan mengaku melihat bayangan aneh. Beberapa orang desa juga bercerita bahwa ketika malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan perempuan dari arah hutan bercampur dengan suara tawa laki-laki yang berat. Tidak ada yang berani mengecek, dan di tengah semua cerita itu, nama Pak Kunchoro semakin sering disebut-sebut. Ada yang bilang ia pernah terlihat mendorong gerobaknya ke arah hutan pada malam hari. Ada juga yang bersumpah melihatnya membawa karung hitam besar ke dalam hutan, lalu pulang dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun setiap kali ditanya, ia selalu punya alasan. Katanya ia hanya mencari kayu bakar atau sekadar menyingkat jalan. Senyumnya selalu menenangkan, tapi tatapannya sering membuat orang bergidik. Hubungan antara orang hilang, hutan angker, dan larisnya dagangan bakso Pak Kunchoro semakin jelas bagi sebagian orang, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan kecurigaan itu secara langsung. Mereka tahu melawan sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan bukan perkara sepele. Sing melu urusan pesugihan iku wis ora mung nyambut gawe karo manungso, nanging karo sing ora katon. Nek wani ngganggu, ya wis siap celaka, kata seorang bapak tua di balai desa. Namun yang paling mengerikan, selalu ada pola yang sama. Setiap kali ada warga hilang, entah itu anak muda, petani, atau pendatang, keesokan harinya gerobak bakso Pak Kunchoro dipenuhi pembeli lebih banyak dari biasanya. Orang-orang seperti terhipnotis, tidak peduli rasa aneh, tidak peduli desah. Mereka hanya ingin semangkuk bakso panas itu. Meskipun jauh di lubuk hati mereka ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah setiap hilangnya satu nyawa memberi makan bagi ratusan orang lainnya. Dan siapa yang bisa menjamin di antara mereka yang makan dengan lahap itu tidak sedang menyantap daging dari orang yang baru saja lenyap? Tetangga paling dekat dengan rumah Pak Kunchoro adalah seorang janda paruh baya bernama Bu Sarmi. Rumahnya hanya berjarak beberapa meter, dan dapurnya menghadap langsung ke dinding rumah Pak Kunchoro. Awalnya, Bu Sarmi tidak terlalu memperhatikan kebiasaan tetangganya itu. Ia tahu, sebagai pedagang bakso, wajar kalau Pak Kunchoro sering sibuk hingga larut malam menyiapkan bahan untuk dagangan esok hari. Tetapi ada sesuatu yang aneh yang kemudian membuatnya sulit tidur. Hampir setiap tengah malam, ketika desa sudah benar-benar sunyi, Bu Sarmi sering mendengar suara-suara ganjil dari arah rumah Pak Kunchoro. Suara itu bukan suara orang memasak, bukan pula suara alat dapur yang beradu. Suara itu lebih menyerupai suara orang menangis lirih, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Kadang suaranya terdengar jelas, seperti suara seorang perempuan. Kadang berubah menjadi suara berat seorang laki-laki, yang membuat merinding. Tangisan itu biasanya diakhiri dengan keheningan yang mendadak, seolah tangisan itu dipotong, dihentikan paksa. Pernah suatu malam, Bu Sarmi memberanikan diri mendekat ke dinding dapurnya dan menempelkan telinga. Jantungnya berdegup kencang ketika suara lirih itu berubah menjadi jeritan. "Tolong, tolong aku, ojo." Suara itu terdengar patah-patah, penuh penderitaan. Bu Sarmi refleks mundur. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin bercucuran meski udara malam itu begitu dingin. Ia menutup mulut dengan tangannya agar tidak berteriak, dan tiba-tiba suara itu hilang, berganti dengan tawa berat yang dalam. Tawa yang jelas-jelas bukan suara manusia biasa. "Ha, ha, ha, wis rampung, saiki giliranmu." Suara itu menggema samar, membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Sarmi langsung lari ke kamarnya, menarik selimut, dan membaca doa seadanya. Ia meyakinkan dirinya sendiri, mungkin cuma perasaanku, mungkin cuma ngelindur. Tapi semakin hari, suara-suara itu justru semakin sering terdengar. Tidak hanya sekali dua kali, tapi hampir setiap malam. Kadang terdengar suara seperti benda berat diseret. Kadang suara pintu dibuka dan ditutup berulang kali. Padahal jelas jam sudah lewat tengah malam, dan tak ada orang keluar masuk rumah. Pernah juga terdengar suara seperti beberapa orang sedang berbicara dengan bahasa aneh, cepat dan berat,
bukan bahasa Jawa, bukan pula bahasa Indonesia. Bu Sarmi sempat menceritakan hal itu kepada tetangganya yang lain. Namun, mereka hanya menggeleng. Sudahlah bu, ojo dibesar-besar. Yen kowe terus ngomong ke, malah aiso cilaka. Sing penting awake dio menengwe, pura-pura orang ngerti. Nasihat itu membuat Bu Sarmi semakin takut. Ia merasa seolah dipaksa menyimpan rahasia yang terlalu besar untuknya sendiri. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan bagi Bu Sarmi. Ia sering terbangun tanpa sebab pada pukul 2 atau 3 dini hari. Dan hampir selalu, di jam-jam itu suara-suara dari rumah Pak Kuncoro muncul lagi. Kali ini bukan hanya tangisan atau tawa, tapi juga suara langkah kaki berulang kali berjalan di halaman. Seperti ada orang mondar-mondir, menendang kerikil, bahkan mengetuk dinding rumahnya pelan-pelan. Tok, tok, tok. Suara itu membuatnya tak berani keluar kamar. Pernah sekali ia nekat mengintip dari celah jendela kamarnya. Dari situ, ia bisa melihat samar halaman rumah Pak Kuncoro diterangi sinar bulan. Saat itu, ia benar-benar melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada bayangan hitam tinggi besar berdiri di dekat gerobak bakso. Bayangan itu tidak jelas wujudnya, tapi matanya memerah menyala seperti bara api. Bayangan itu menoleh seolah sadar, sedang diperhatikan. Bu Sarmi sempat menutup tirai. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Sejak kejadian itu, Bu Sarmi selalu tidur dengan lampu menyala. Ia tidak berani lagi mengintip atau mendengarkan terlalu lama. Tapi tetap saja, suara-suara itu tidak pernah berhenti. Kadang terdengar seperti suara orang melantunkan mantra panjang. Kadang terdengar suara kentongan dipukul berkali-kali, meski jelas tidak ada ronda malam. Yang lebih menyeramkan, suatu malam suara tangisan itu terdengar begitu dekat. Siala datang, bukan dari rumah Pak Kuncoro, tapi dari dapurnya sendiri. Tulung, ojo ninggol kaku. Suara perempuan itu bergema di telinganya. Bu Sarmi memberanikan diri menyalakan lampu dapur, tapi tidak ada siapa-siapa. Lantai dapur hanya basah oleh air yang entah dari mana asalnya, dan ada bau anyir yang menusuk hidung. Beberapa hari kemudian, Bu Sarmi sakit, tubuhnya panas dingin, sering mengigau, dan setiap kali tidur, ia selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di dalam gerobak bakso Pak Kuncoro, dikelilingi mangkok-mangkok berisi daging mentah yang masih meneteskan darah. Dari belakang, ada suara berat berkata, "Saiki giliranmu, Sarmi." Ia terbangun sambil menjerit, membuat beberapa tetangga datang menjenguk. Namun, tidak ada yang berani menanyakan lebih jauh. Warga desa lain sebenarnya juga sering mendengar suara-suara aneh itu. Hanya saja, mereka memilih diam. Mereka sudah tahu, kalau suara-suara ganjil itu terdengar dari rumah Pak Kuncoro, lebih baik pura-pura tidak tahu. Pernah ada seorang pemuda yang torang-torangan berkata di warung kopi, bahwa ia mendengar suara jeritan dari rumah itu. 2 hari kemudian, pemuda itu hilang ketika pulang dari sawah. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Sejak saat itu, semua orang memilih bungkam. Keheningan desa di malam hari semakin terasa mencekam. Warga seakan hidup dalam 2 dunia. Di siang hari mereka bisa tertawa dan bekerja seperti biasa. Tapi ketika malam tiba, semua orang mengunci pintu rapat-rapat, enggan keluar rumah, dan berharap tidak mendengar suara-suara dari rumah Pak Kuncoro. Pak Kuncoro sendiri tetap tampil seperti biasa di siang hari. Ia tetap tersenyum, tetap ramah menyapa siapa saja yang ditemuinya, seolah tidak ada apa-apa. Senyumnya membuat sebagian orang ragu dengan semua cerita yang beredar. Tapi bagi yang pernah mendengar suara-suara itu, senyum Pak Kuncoro justru terasa lebih menyeramkan daripada tawa makhluk gaib sekalipun. Dan begitulah, malam demi malam berlalu dengan bisikan-bisikan aneh dari rumah itu. Bisikan yang membuat orang-orang desa sadar ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik dapur seorang pedagang bakso yang kelihatannya sederhana. Sesuatu yang tidak boleh disebut namanya. Sesuatu yang hanya berani dibicarakan dalam bisikan lirih sambil menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Namun, seberapapun keras mereka mencoba menutup telinga, suara itu tetap datang. Tangisan, jeritan, tawa berat, dan bisikan yang entah dari mana asalnya. Seakan-akan rumah itu bukan hanya milik Pak Kuncoro, tapi juga dihuni oleh entitas lain yang menuntut sesuatu setiap malam. Dan orang-orang di desa pun semakin yakin, suara-suara yang terdengar setiap tengah malam
hanyalah pertanda bahwa ada harga yang harus dibayar agar bakso Pak Kunchoro tetap laris, tetap diburu, dan tetap membuat siapapun yang memakannya sulit berhenti. Suasana malam itu sebenarnya sama saja dengan malam-malam sebelumnya. Sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Namun, ada satu pemuda desa bernama Jatmiko yang malam itu merasa hatinya tak tenang. Dari kecil, ia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita mistis tentang hutan Jati Blora, tentang larangan-larangan yang tak boleh dilanggar, juga tentang orang-orang yang hilang entah kemana. Tetapi akhir-akhir ini, ia semakin resah karena salah satu temannya sendiri, Dharma, ikut raib tanpa jejak. Padahal siangnya masih terlihat sehat, bahkan sempat bercanda di warung kopi. Jatmiko bukan tipe orang yang gampang percaya dengan gosip. Tapi satu hal yang membuatnya gusar, setiap kali ada orang hilang, selalu saja nama Pak Kunchoro muncul di kepalanya. Entah mengapa, ia merasa ada hubungan. Senyum ramah pedagang bakso itu, cara ia menatap orang-orang ketika melayani, bahkan bau dari kuah baksonya yang semakin lama semakin membuat Jatmiko mual. Semuanya terasa aneh. Malam itu, dengan tekad bulat, Jatmiko nekat. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku kudu ngerti tenan, opo sing sakjane ditutup titipai wong iki." Ia menunggu sampai desa bener-bener sepi, lalu pelan-pelan mendekati rumah Pak Kunchoro. Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada orang lain yang mengikuti. Rumah Pak Kunchoro terlihat gelap dari luar, hanya samar cahaya lampu minyak di dalam dapur. Jatmiko merunduk, melangkah pelan, lalu mencari celah di dinding kayu yang agak renggang. Dari situlah ia mengintip. Awalnya, ia hanya melihat bayangan Pak Kunchoro mondar-mandir di dapur, sedang sibuk mengaduk sesuatu di dalam kuali besar. Tapi beberapa detik kemudian, matanya membelalak, napasnya tercekat. Di dalam kuali itu bukan daging sapi atau ayam seperti yang dibayangkan, melainkan potongan daging besar yang bentuknya sangat mirip dengan potongan tubuh manusia. Ada lengan dengan jari-jari yang masih utuh, ada bagian yang menyerupai paha, bahkan ada potongan kepala yang sebagian rambutnya masih melekat. Cairan merah kental menggelegak bersama bumbu dan rempah. Bau anyir bercampur aroma bumbu khas bakso menyeruak sampai membuat perut Jatmiko mual. Tangannya refleks menutup mulut agar tidak berteriak. Jantungnya berdetak begitu cepat, seolah akan meloncat keluar. Ia hampir tak percaya dengan apa yang telah. Namun yang lebih mengerikan lagi, di sudut dapur, ia melihat meja kecil dengan sesajen lengkap, bunga melati, dupa yang masih menyala, dan mangkuk berisi darah segar. Di sebelah sesajen itu ada foto-foto beberapa orang desa yang hilang. Belakangan ini, salah satunya adalah foto Dharma, sahabatnya sendiri. Gusti Allah, bisiknya lirih, tubuhnya bergetar hebat. Kini semua desas-deses yang pernah ia dengar tiba-tiba terasa nyata. Semua tanya tentang kenapa bakso Pak Kunchoro begitu laris, kenapa rasanya aneh, kenapa orang-orang bisa hilang, seolah mendapat jawaban. Di depan matanya, belum sempat ia mundur, suara berat terdengar dari dalam. "Sapa kui?" Suara Pak Kunchoro menggelegar, membuat Jatmiko terperanjat. Dengan tergesa, ia bangkit dan lari terberit-berit meninggalkan rumah itu. Nafasnya terengah, kakinya nyaris tersandung beberapa kali. Tapi ia terus berlari tanpa menoleh. Hanya satu yang ada di kepalanya. Ia harus selamat. Sayangnya, keberuntungan tak selalu berpihak pada orang yang penasaran. Sejak malam itu, Jatmiko tidak pernah terlihat lagi di desa. Esok paginya, orang tuanya panik karena anaknya tidak pulang. Mereka mencari ke sawah, ke sungai, bahkan melapor ke kepala desa. Tetapi hasilnya nihil. Sama seperti orang-orang sebelumnya, Jatmiko lenyap tanpa jejak. Orang-orang mulai berbisik, menghubungkan hilangnya Jatmiko dengan Pak Kunchoro. Tapi seperti biasa, tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Semua hanya berani berbicara. Pelan di sudut warung kopi atau ketika kumpul di lumbung. "Kok yang ngerti tuh, Lek? Jatmiko kae semalam isih nang omahku ngopi bareng. Kok saya kira ketok belah?" bisik salah satu warga. "Iyo, aku yo mikir ngono, tapi sing medeni Pak Kunchoro. Asut isi dagang ketok seger weh. Padahal nenek wong liyo mesti wis panik yan, ngerti anak tetangga ilang." Jawab yang lain. Lama-lama, rasa takut itu menjalar ke seluruh desa.
Mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi pada saat yang sama, mereka juga tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Polisi sudah pernah dipanggil ketika kasus orang hilang makin sering terjadi, namun hasilnya selalu sama, nihil. Anehnya, setiap kali ada petugas yang datang, Pak Kuncoro selalu bisa menunjukkan sikap tenang, sopan, bahkan ikut membantu pencarian. Namun di malam hari, rahasia dapurnya tetap tersimpan rapi, kecuali bagi orang-orang nekat seperti Jatmiko. Dan bagi mereka, rahasia itu justru menjadi kutukan. Barang siapa berani mengintip, hidupnya akan berakhir begitu saja, Bu Sarmi. Tetangga dekat yang sering mendengar suara-suara aneh itu, sebenarnya tahu sesuatu buruk pasti terjadi pada Jatmiko. Malam saat Jatmiko hilang, ia mendengar suara ribut dari arah dapur Pak Kuncoro. Ada suara orang berlari, suara teriakan tertahan, lalu hening panjang. Setelah itu, terdengar suara tawa berat yang ia kenal betul. Hah, saiki wis ora ono sing ganggu maneh. Suara itu membuat tubuhnya lemas. Ia tahu, Jatmiko sudah menjadi korban berikutnya. Beberapa hari setelah Jatmiko menghilang, bakso Pak Kuncoro justru semakin ramai pembeli. Orang-orang luar desa yang tidak tahu apa-apa berdatangan karena mendengar cerita soal enaknya bakso itu. Mereka makan dengan lahap, tanpa pernah tahu daging apa yang sebenarnya mereka kunyah. Warga desa hanya bisa saling berpandangan. Ada yang ingin memperingatkan, ada yang memilih diam. Sebagian besar lebih memilih pura-pura tidak tahu, karena mereka takut akan ikut menghilang. Namun bisikan-bisikan tetap terdengar. Apa sing dienggo kui daging manungsa beneran? Kok? Aiso pas wong ilang, baksonya tambah akeh. Pak Kuncoro ki tenan dagang bakso, opo dagang nyawa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala warga, tapi tak satu pun berani mengucapkannya di depan Pak Kuncoro pada ekornia. Rahasia dapur gelap itu hanya semakin menguatkan legenda menyeramkan tentang Pak Kuncoro. Dapur itu bukan sekadar tempat memasak, melainkan tempat mengikat perjanjian kelam. Tempat tumbal manusia diolah bukan hanya untuk ritual, tapi juga untuk disajikan dalam mangkuk-mangkuk bakso yang laris manis setiap hari. Dan sejak malam Jatmiko mengintip, tak ada lagi pemuda desa yang berani mendekat. Mereka belajar dari nasib Jatmiko. Barang siapa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur itu, maka ia sendiri yang akan menjadi bagian dari rahasia gelap tersebut. Malam itu suasana desa benar-benar sunyi. Angin bertiup pelan melewati sela-sela rumah kayu, membawa hawa dingin yang membuat orang memilih untuk menutup pintu lebih awal. Namun, ada 3 pemuda desa yang hatinya gelisah. Mereka adalah Seno, Bimo, dan Ranto. Ketiganya masih muda. Rasa penasaran mereka terlalu besar untuk diabaikan. Mereka mendengar kabar dari beberapa orang tua desa bahwa setiap malam tertentu, Pak Kuncoro akan mendorong gerobak baksonya menuju hutan jati. Katanya, gerobak itu bukan sekadar alat untuk berdagang, melainkan wadah untuk membawa sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seno yang paling berani mengusulkan, yen mung terus ndelok lan krungu gosip we, kapan kita ngerti tenan. Malam iki ayo we, kita ngikuti dohewe. Nek pancen bener ana ritual, paling ora kita ngerti bukti. Bimo dan Ranto awalnya ragu. Mereka sadar, terlalu banyak orang yang hilang setelah mencoba mencari tahu rahasia Pak Kuncoro. Tetapi akhirnya, rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Mereka sepakat menunggu di dekat jalan setapak yang mengarah ke hutan. Benar saja, menjelang tengah malam, suara roda gerobak terdengar dari kejauhan. Krek, krek, krek. Bunyi besi roda beradu dengan tanah kering. Dari balik bayangan pohon pisang, mereka melihat sosok Pak Kuncoro mendorong gerobaknya. Wajahnya datar, matanya lurus ke depan, seolah tidak peduli ada siapapun di sekitarnya. Tanpa berhenti, ia berjalan mantap menuju arah hutan. Ketiga pemuda itu saling pandang. Dengan isyarat tangan, mereka mengikuti dari jarak yang cukup jauh, berusaha tidak menimbulkan suara. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon jati menjulang tinggi. Dedaunan bergoyang pelan ditiup angin malam. Sesekali terdengar suara burung hantu melengking, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Pak Kuncoro berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Tempat itu sepi, dikelilingi pohon-pohon besar,
dan tanahnya lebih gersang dibandingkan bagian hutan yang lain. Orang-orang desa menyebut tempat itu sebagai Lemah Petek, tanah yang katanya menjadi lokasi ritual pesugihan sejak zaman dulu. Pak Kuncoro menurunkan gerobaknya dengan hati-hati. Ia membuka tutup gerobak, lalu mengeluarkan beberapa benda yang sudah disiapkan. Pertama, ia meletakkan sesajen, nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air. Lalu, ia menyalakan dupa panjang yang asapnya mengepul ke langit malam. Aroma harum bercampur bau anyir yang samar membuat perut ketiga pemuda itu mual. Seno menahan napasnya sambil berbisik pelan. Astagfirullah, iki beneran dudu sembarang wong. Doke pancen, dua perjanjian gaib. Pak Kuncoro mulai melantunkan doa-doa dengan bahasa yang tidak dimengerti. Bimo mencoba mendengarkan, tapi kata-katanya terdengar asing, berat, dan menyeramkan. Sesekali suaranya berubah seperti bukan milik manusia, lebih dalam, seperti bergema dari dasar bumi. Tangan Pak Kuncoro bergerak-gerak membuat simbol aneh di udara, lalu menepuk-nepuk tanah dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, angin yang tadinya pelan berubah menjadi kencang. Dedaun pohon jati bergemerisik keras, ranting-ranting bergoyang seperti diguncang. Udara yang semula dingin mendadak menusuk tulang. Dari kejauhan terdengar suara langkah berat, seolah tanah diinjak makhluk dengan bobot luar biasa. Mata ketiga pemuda itu terbelalak ketika dari balik deretan pohon jati, hitam, tinggi besar, tubuhnya menjulang hampir 2 kali lipat manusia biasa. Wujudnya samar, seakan bayangan pekat yang menolak ditembus cahaya bulan. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya. 2 cahaya merah menyala seperti bara api yang menatap lurus ke arah Pak Kuncoro. Bimo hampir saja berteriak. Untung Ranto cepat menutup mulutnya. Ojo rame-rame, nek ketok, kita sing dadi tumbal sabanjure. Bisiknya gemetar. Makhluk itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Pak Kuncoro tidak bergeming. Ia justru berlutut, menundukkan kepala, lalu mengangkat sebuah kantong hitam besar dari dalam gerobak. Dengan kedua tangannya, ia menyerahkan kantong itu kepada makhluk tersebut. Seno yang mengintip dengan mata tak percaya melihat isi kantong itu. Saat kantong sedikit terbuka, terlihat jelas potongan tubuh manusia, tangan yang masih lengkap dengan jari-jarinya, dan potongan daging besar yang masih meneteskan darah. Jantung Seno hampir copot melihatnya. Ia buru-buru menutup mulut agar tidak menjerit. Makhluk hitam itu meraih kantong dengan tangan besar berwarna kelam. Dari mulutnya terdengar suara geraman rendah. Lalu kepalanya mengangguk pelan, seolah puas dengan persembahan tersebut. Setelah itu, ia berbalik dan perlahan menghilang ke dalam gelap hutan, seolah menyatu dengan bayangan pohon-pohon jati. Pak Kuncoro tetap berlutut beberapa saat. Bibirnya komet-kamit, melafalkan sesuatu. Setelah itu, ia bangkit, menutup sesajen dengan kain hitam, lalu membereskan gerobaknya seakan tidak ada yang terjadi. Wajahnya tenang, seakan semua ritual tadi hanyalah rutinitas biasa. Ketiga pemuda yang menyaksikan dari jauh nyaris tidak bisa bergerak, tubuh mereka kaku, jantung berdebar keras, dan pikiran kalut. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri apa yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di woreng kopi. Pak Kuncoro benar-benar melakukan ritual pesugihan dengan tumbal manusia. Ranto hampir menangis. Aku ora kuat, no, aku pengen mulih wake. Nek terus ngintip, awake diusing disekel. Seno mencoba menenangkan, meski suaranya juga bergetar. Sabar, ayo mundur pelan-pelan. Nek ketok, rampung urip kita. Mereka pun mundur perlahan, menapak tanah dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Namun, tanpa mereka sadari, ada ranting kering yang terinjak kaki Bimo. Krek, suara itu terdengar jelas di keheningan malam. Seketika, Pak Kuncoro menghentikan langkahnya. Kepalanya menoleh ke arah mereka dengan gerakan cepat. Matanya berkilat tajam di bawah sinar bulan. Ketiga pemuda itu membeku. Seno buru-buru menarik tangan kedua temannya, dan mereka lari sekuat tenaga. Nafas terengah, kaki nyaris lumpuh. Tapi ketakutan membuat mereka berlari lebih cepat dari biasanya. Dari belakang, terdengar suara Pak Kuncoro tertawa rendah. Haha, wis wayaheana, sing ngerti rahasiaku. Tawa itu menggema di hutan,
membuat bulu kuduk berdiri. Namun anehnya, Pak Kuncoro tidak mengejar. Ia hanya berdiri mematung di tanah lapang itu, menatap punggung mereka yang menjauh, seolah yakin, cepat atau lambat, nasib mereka akan sama saja. Seperti korban-korban sebelumnya. Ketiga pemuda itu berhasil keluar dari hutan. Wajah pucat, tubuh basah oleh keringat. Mereka saling pandang, tak sanggup berkata-kata. Apa yang mereka lihat malam itu terlalu besar untuk diceritakan, terlalu menyeramkan untuk dibagi kepada orang lain. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tahu desa mereka sedang hidup berdampingan dengan kengerian yang nyata. Sejak malam itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Setiap kali mendengar suara gerobak bakso berderit melewati jalan desa, hati mereka berdegup kencang. Mereka tahu, di balik aroma kuah yang menggoda, ada darah dan nyawa manusia yang telah menjadi tumbal. Dan setiap kali melihat Pak Kuncoro tersenyum ramah, mereka hanya bisa menunduk pura-pura tidak tahu, sambil berdoa dalam hati, mugi orang nganti giliran kula, Gusti. Malam di desa itu berjalan seperti biasa bagi orang-orang luar, tapi tidak bagi mereka yang sudah mengetahui rahasia Pak Kuncoro. Sejak tiga pemuda menyaksikan sendiri ritual mengerikan di hutan jati, hidup mereka tidak pernah tenang lagi. Mereka tidak berani bercerita pada siapapun, bahkan pada orang tua mereka sendiri. Mereka tahu, membuka mulut sama saja dengan menggali kuburan untuk diri sendiri. Tetapi ketakutan itu justru semakin mania dijadi. Setiap kali terdengar suara roda gerobak berderit dan suara khas yang akrab di telinga, bakso panas, murah meriah. Malam-malam berikutnya, suara itu terdengar semakin sering. Pak Kuncoro tetap berjualan seperti biasa. Gerobaknya ramai pembeli. Orang-orang tertawa sambil menyeruput kuah panas, seolah tidak ada yang salah. Namun, di balik keceriaan itu, jumlah orang hilang di desa semakin banyak. Anak muda, orang tua, bahkan seorang pendatang yang kebetulan lewat. Tidak ada yang pernah kembali. Warga mulai resah, tapi tidak ada yang berani menegur Pak Kuncoro. Mereka tahu, lelaki itu bukan orang sembarangan. Ojo sembrono karo wong kuwi, bisik seorang tetua desa. Urip pewes dudu urip manungsa biasa. Kata-kata itu membuat semua orang bungkam. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap jangan sampai keluarganya yang jadi korban berikutnya. Seno, Bimo dan Ranto semakin dihantui rasa bersalah. Setiap malam mereka bermimpi buruk, melihat sosok hitam bermata merah datang menjemput mereka. Kadang-kadang mereka mendengar suara langkah gerobak berhenti tepat di depan rumah. Kadang mereka mendengar suara orang menangis lirih di sekitar halaman. Ranto bahkan sempat jatuh sakit karena ketakutan yang tak pernah reda. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Seno duduk termenung di teras rumahnya. Pikiran kacau, matanya kosong, ia tidak tahan lagi. Nek kahanan iki dibiarkan terus, kabeh wong bakal dadi korban. Aku ora aiso meneng wae, gumamnya. Ia pun memberanikan diri mendatangi rumah Bimo dan Ranto. Mereka bertiga berunding di sebuah lumbung kosong, jauh dari rumah warga. Listen, kata Seno dengan wajah tegang. Kita ora bisa terus kaya ngene. Aku ngerti resiko, tapi nenek ora. Ana sing tumindak desa iki bakal ilang siji-siji. Aku ora pengen kula wargaku dari tumbal Bimo menandok. Aku yo ngerti nomor tapi keren piye. Wong kuwi duwe kekuatan gaib. Kita mong bocah nom, ora ana dea apa-apa. Ranto yang wajahnya pucat ikut bicara. Aku krungu wong tua kanda, nenek ana siji-sijine, cara mong dedonga, lan jaluk pitulungan kiai saka njaba. Nanging, sapa sing wani jaluk tulung? Nek ketahuan, rampung, mereka bertiga terdiam lama. Hingga akhirnya Seno memutuskan, mereka harus mencoba. Tidak peduli apapun resikonya. Mereka pergi diam-diam ke desa sebelah untuk menemui seorang kiai tua bernama Kiai Mustafa, yang dikenal sebagai orang alim dan berani menghadapi perkara gaib. Perjalanan mereka penuh ketakutan. Setiap kali ada suara gerobak lewat, mereka bersembunyi di balik semak atau pohon. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di rumah Kiai Mustafa menjelang subuh. Lelaki tua itu mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Wajahnya serius dan matanya memandang tajam. Aku wis krungu desis-desis kuwi suwe, ujar Kiai Mustafa lirih. Tapi ora ana sing wani ngomong blek-blekan kayaku. Nek pansen sing kowe kritakake bener, tegese iki
wis kelewihan. Dosa gede wis ditindakake. Nanging kowe kudu ngerti melawan wong sing wis nyerahke awake marang iblis ora gampang. Sename aku ora peduli kiai, sing penting desa iki kudu uwal saka teror. Nek dibiarke, kabeh wong bisa entek. Kiai Mustafa menghela napas panjang. Ia kemudian mengambil tas kecil berisi kitab, segenggam garam, dan botol kecil berisi air doa. Aku bakal nyoba, nanging kowe bertiga kudu wani ngadepi akibat. Sebab nenek kita gagal, ora mong desa sing entek, tapi roh-roh gaib kui bisa ngamuk nganti metu saka hutan. Dengan hati yang bergetar, mereka bertiga mengangguk. Malam itu juga, mereka berempat menuju hutan jati. Hujan baru reda, tapi tanah masih becek dan udara dipenuhi aroma tanah basah bercampur bau anyir. Bulan sabit menggantung redup, menambah suasana mencekam. Di tengah perjalanan, suara gerobak terdengar mendekat. Krek, krek, roda besi menggesek tanah basah. Lalu, suara itu lagi, mengiang seperti ejekan. Bakso panas, murah meriah. Tubuh mereka serentak merinding. Dari balik kabut tipis, muncul Pak Kuncoro dengan wajah datar, mendorong gerobaknya ke arah lemah peteng. Tapi kali ini, mereka tidak bersembunyi. Kiai Mustafa melangkah maju, menghadang di jalur setapak itu. Pak Kuncoro berhenti, matanya menyipit, bibirnya perlahan menyunggingkan senyum dingin. Walah, ana sing wani nganggu rejekiku. Suaranya berat, seperti bergema. Kiai Mustafa tidak gentar. Ia mengangkat tangan sambil mengucap doa, lalu menaburkan garam ke tanah. Kuncoro, mandekna kabeh iki. Sampean wis nglakuake dosa sing gede, balik sadurunge kabeh kebangetan. Pak Kuncoro tertawa. Tawa itu keras, bergema di antara pepohonan. Hahaha, sampean telat, Kiai. Nyawaku wis dak jual. Rezeki sing dak duweni saka daging lan getih. Wong-wong kui ora iso dibaleke maneh. Iki dalanku. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Pohon-pohon jati bergoyang liar. Ranting-ranting patah berjatuhan. Dari tanah lapang muncul sosok hitam raksasa bermata merah yang pernah dilihat oleh ketiga pemuda itu. Makhluk itu mendekat. Kali ini lebih jelas wujudnya. Tubuh kekar seperti manusia, tapi wajahnya menyerupai tengkorak dengan gigi panjang runcing. Ranto hampir pingsan melihatnya. Gusti Allah, iki pancen nyata. Kiai Mustafa membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suaranya menggetarkan, tapi makhluk itu tidak mundur. Justru ia meraung. Suaranya memekakan telinga. Dari mulutnya keluar bau busuk menyengat, seperti bangkai yang membusuk berhari-hari. Pertarungan gaib pun pecah. Doa-doa Kiai Mustafa melawan kekuatan hitam yang membungkus tubuh Pak Kuncoro. Makhluk raksasa itu berusaha mendekat, tapi setiap kali menginjak tanah yang sudah ditaburi garam, kakinya melepuh, menimbulkan asap. Ia meraung lebih keras, sementara Pak Kuncoro menggertakkan giginya. Matanya kini memerah seperti makhluk yang ia sembah. Sampean ora bakal menang, Kiai. Teriak dengan gerakan cepat. Ia menghunus sebilah pisau hitam dari gerobaknya, lalu melompat menyerang. Namun sebelum sempat mengenai Kiai Mustafa, cahaya terang menyembur dari botol air doa yang dipegang Kiai itu. Airnya memercik, mengenai tubuh Pak Kuncoro. Seketika, kulitnya melepuh, wajahnya berasap, dan jeritan panjang keluar dari mulutnya. Argi, teriaknya menggema ke seluruh hutan. Makhluk hitam bermata merah juga menjerit. Tubuhnya mulai retak seperti kaca, lalu pecah menjadi asap hitam yang terbawa angin. Pak Kuncoro jatuh tersungkur. Tubuhnya mengejang, lalu perlahan membusuk di depan mata mereka. Dari gerobaknya, bau anyir semakin menyengat. Ketika Kiai Mustafa mendekat, mereka melihat isi gerobak itu bukan peralatan bakso biasa, melainkan potongan tubuh manusia, bercampur dengan mie, tahu, dan bahan lainnya. Seno, Bimo, dan Ranto tidak mampu menahan muntah. Perut mereka mual kepala pening. Mereka menutup hidung dan mata, tidak sanggup melihat lebih lama. Pak Kuncoro menghembuskan napas terakhirnya dengan wajah penuh kebencian. Bibirnya bergetar, menyisakan kata-kata terekir, iki durung rampung, wong-wong bakal tetep mangan. Setelah itu, tubuhnya hancur menjadi abu hitam, lenyap ditiup angin malam.
Hutan jati kembali sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang tersisa. Kiai Mustafa terduduk lelah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Alhamdulillah, wis rampung. Nanging, trauma iki, ora gampang ilang saka desa iki. Mereka pun kembali ke desa menjelang fajar. Warga terkejut mendengar kabar itu. Gerobak Pak Kuncoro ditemukan terbakar habis. Dan sejak malam itu, suara bakso tidak pernah terdengar lagi di jalan desa. Namun, meski teror itu berakhir, bayangan kengerian masih tersisa. Setiap kali ada orang asing yang berjualan makanan di desa itu, warga selalu curiga. Tidak ada lagi yang berani makan sembarangan, apalagi bakso. Beberapa orang mengaku, saat memakan bakso di tempat lain, mereka masih mencium samar bau anyir darah. Dan sampai sekarang, jika ada orang lewat di malam sepi di sekitar hutan jati, terkadang mereka bersumpah mendengar suara samar dari kejauhan. Suara itu terdengar parau, tapi jelas. Bakso panas, murah meriah. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya gema masa lalu, atau roh Pak Kuncoro yang masih gentayangan, menagih tumbal baru untuk melanjutkan perjanjiannya. Yang jelas, tidak ada satupun warga desa yang berani memastikan apakah bakso itu benar-benar hanya dari daging sapi, atau masih ada sisa manusia di dalamnya. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Wingwriters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.